Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sesi sebelumnya kita telah mendengarkan dan mentadabburi beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan menjelaskan bagaimana janjinya dan balasannya kepada hamba-hamba yang bersabar dalam setiap ujian dan musibah yang ditakdirkan di dalam kehidupan mereka. Dan kita juga sudah sama-sama mentadabburi bahwa sangat penting bagi kita semua untuk berpegang pada janji Allah Subhanahu wa taala itu, karena Allah Subhanahu wa taala saja satu-satunya zat yang akan selalu memenuhi apa saja yang Dia janjikan kepada kita. Dia sajalah satu-satunya yang maha kuasa, maha mampu untuk mewujudkan apa yang Dia janjikan kepada kita selama kita adalah hamba yang layak dan pantas untuk mendapatkan janji Allah tersebut. Maka dalam kesempatan kali ini insya Allah kita akan coba melihat bagaimana penjelasan baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan bersabar dalam setiap ujian dan musibah yang menimpa kita. Karena tentu kita semua meyakini bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk juga sebagaimana menyampaikan Al-Quran, juga menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala melalui hadis-hadis beliau, melalui perkataan-perkataan beliau, melalui sunnah-sunnah beliau. Karena itu kita pun sebagai orang yang mengaku cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus meyakini bahwa apapun yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan bersabar dalam ujian dan musibah itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, sesuatu yang pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita menjadi hamba yang layak dan qualified untuk mendapatkan janji tersebut. Kita akan awali dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man yatasabbar wa may yatasabbar yusabbirhullah." Wa may yatasabbar, dan siapa saja yang berusaha untuk menyabarkan dirinya, maka yusabbirhullah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantunya untuk bisa bersabar. Pada bagian awal hadis ini kita belajar, sahabat-sahabat sekalian, bahwa untuk menjadi manusia yang bersabar, untuk menjadi manusia yang memiliki kesabaran, daya tahan, daya juang yang kuat dalam setiap ujian dan musibah, itu adalah sesuatu yang memang harus kita upayakan. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa ada di antara manusia yang memang pada dasarnya memiliki bibit kesabaran dalam dirinya, yang mungkin tidak perlu melakukan
usaha-usaha yang begitu rupa untuk bisa bersabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Tapi tidak sedikit juga di antara manusia yang memang bibit kesadaran dalam dirinya bisa dikatakan begitu kecil, sehingga untuk tipe manusia seperti ini dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan latihan yang terus-menerus untuk bisa menjadi hamba yang bersabar. Karena itu di sini Nabi SAW memberikan isyarat tentang itu. Wa may yatasabbar atau may yatasabbar, siapa yang berusaha untuk bersabar. Jadi kata yatasabbar itu berasal dari kata tasabbara yatasabbaru, tafa'ala yatafa'alu. Jadi timbangan tafa'ala yatafa'alu, ya, salah satu makna dari kata yang menggunakan pola tafa'ala yatafa'alu itu menunjukkan adanya usaha yang lebih, adanya upaya yang lebih daripada yang standar atau yang normal. Ya. Jadi yatasabbar itu artinya kita berusaha untuk melatih diri, membiasakan diri untuk bisa bersabar. Meskipun itu tidak mudah, tidak gampang. Tapi karena kita yakin dengan apa yang Allah janjikan, kita yakin dengan apa yang dijanjikan juga oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita berusaha untuk itu. Sebagaimana kita berusaha, sebagaimana kita, sebagian dari kita dilahirkan di dunia ini dalam keadaan tidak punya apa-apa, dalam keadaan mungkin berkekurangan, dilahirkan dari keluarga yang serba terbatas. Tetapi karena kita tahu bahwa akan lebih mudah menjalani hidup ini ketika kita memiliki kelapangan harta, memiliki kelapangan rezeki, maka kita berusaha untuk mendapatkan harta itu. Kita berusaha dengan bekerja. Kita berusaha dengan melamar dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan ketika kita sudah berada di satu tempat kerja, di satu instansi, kita kadang-kadang masih juga berusaha untuk mencari tempat lain yang mungkin penghasilan dan gaji bulanannya jauh lebih tinggi dari yang kita dapatkan sekarang. Kita berusaha dengan berbisnis. Sebagian di antara kita bahkan meskipun sudah mempunyai pekerjaan yang tetap, masih tetap berusaha untuk membuka bisnis. Kita mencoba satu bisnis dan ketika gagal kita coba lagi bisnis yang lain. Kenapa kita melakukan upaya-upaya seperti itu? Karena kita membayangkan rasa manisnya ketika mempunyai harta yang berlebih, ketika mempunyai uang yang berlebih. Nah, begitu pula dalam konteks kesabaran ini, kalau kita mengetahui betapa manisnya, betapa indahnya balasan kesabaran yang Allah siapkan untuk kita di dunia dan terutama di akhirat, maka sudah seharusnya kita memang berusaha memberikan effort yang lebih, memberikan upaya yang lebih. Bahkan mungkin kita cenderung memaksa diri kita, mengkondisikan diri kita agar kita bisa bersabar. Meskipun pada dasarnya mungkin kita bukan seorang penyabar, tetapi karena kita tahu keutamaannya, kita tahu betapa indahnya balasan Allah untuk hamba-hambanya yang bersabar, maka kita paksa diri kita. Kita kondisikan diri kita untuk bisa bersabar karena kita ingin mendapatkan semua yang Allah janjikan untuk hamba-hamba yang bersabar dalam menghadapi ujian dan musibahnya. Jadi
Setidak-tidaknya kita berikanlah usaha dan upaya kita yang sepadan, seperti juga kita memberikan usaha dan upaya yang sepadan untuk mendapatkan harta. Jadi maksud saya, jangan hanya giliran kita ingin mendapatkan harta, jangan hanya giliran kita membayangkan manisnya menjadi orang yang berkecukupan, baru kita terdorong untuk mencapai itu. Tetapi ketika sudah berbicara tentang akhirat, sudah berbicara tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan dipenuhi oleh Allah, berbeda dengan janji atasan, berbeda dengan janji direktur Anda yang belum tentu dipenuhi. Allah pasti akan memenuhi janjinya. Lalu kenapa kita tidak memberikan usaha, tidak memberikan upaya yang lebih hebat daripada itu? Maka itu yang ingin diingatkan oleh Nabi SAW ketika mengatakan wa may yatasabbar yusabbirhullah. Ya, jadi siapa yang berusaha untuk bersabar, siapa yang bekerja keras untuk bisa menjadi hamba yang sabar, maka Allah akan membantunya untuk bisa bersabar. Jadi jangan mengatakan bahwa saya memang pada dasarnya orang yang tidak penyabar. Kalau begitu berusahalah untuk bisa menjadi hamba yang penyabar. Sebagaimana Anda mengatakan bahwa saya tidak berasal dari keluarga yang berada, tapi saya berusaha untuk menjadi orang yang berada, maka itu pula hal yang sama. Seperti itu pula yang harusnya Anda lakukan ya, untuk urusan akhirat Anda. Maka berusahalah untuk bersabar, berjuanglah untuk bisa menjadi hamba yang bersabar. Insya Allah Allah akan memudahkan, Allah akan membantu Anda untuk bisa menjadi hamba yang bersabar. Karena di kelanjutan hadis ini Nabi SAW mengatakan wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Wa ma u'tiya ahadun ata'an, dan tidaklah seorang hamba itu dikaruniai suatu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang khairan, yang lebih baik, wa awsa'a, dan lebih luas. Ya, lebih luas jangkauan kebaikannya, lebih luas manfaatnya, lebih luas nilai-nilai positifnya, minas sabr, dari kesabaran. Jadi dengan kata lain, Nabi SAW ingin menyampaikan kepada kita bahwa kalau Allah SWT sudah mengaruniakan kesabaran kepada kita, maka kesabaran itu menjadi salah satu modal terbaik kita untuk menjalani, untuk melintasi seluruh perjalanan kehidupan kita ini yang akan selalu berganti. Dari senang menjadi susah, dari susah menjadi senang, dan seterusnya seperti itu. Bahkan ketika pun kita sudah menjadi seorang yang berkecukupan, atau bahkan tidak sekedar berkecukupan, mungkin kita menjadi hamba yang diberikan limpahan harta, seperti yang diberikan kepada Nabi Ayyub misalnya, atau kepada Qarun. Dalam situasi yang berkecukupan itu pun kita masih tetap membutuhkan kesabaran. Karena keberlimpahan harta bukan berarti bahwa hidup Anda tidak akan dihinggapi oleh ujian atau musibah. Nah, karena itu di sini Nabi SAW mengatakan bahwa tidaklah seorang hamba itu diberikan satu karunia yang lebih baik dan lebih luas cakupan manfaatnya, lebih luas kebaikannya, minas sabr, dari kesabaran. Maka ketika seorang hamba mendapatkan karunia kesabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah karunia yang luar biasa nilainya, luar biasa manfaatnya bagi seorang hamba. Maka kalau Anda ingat pernyataan yang disebutkan oleh Al-Imam
Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ketika beliau mengatakan as-sabru wan nasru akhwani syaqiqan, bahwa kesabaran dan kemenangan itu adalah dua saudara kandung yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Seorang hamba yang bersabar, maka insya Allah dia akan mendapatkan kemenangan. Sebagaimana sebaliknya, bahwa kemenangan itu tidak mungkin diraih kecuali dengan kesabaran. Bahkan yang lebih hebat lagi dari itu, Nabi SAW mengatakan, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa saja yang yuridillahu bihi khairan, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan, maka apa yang akan Allah lakukan? Yusib minhu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan musibah, menimpakan ujian kepada sang hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan itu. Karena memang seperti itu, sahabat-sahabat sekalian, seperti itulah sunnatullah kehidupan ini. Ya, dunia ini sekali lagi adalah apa? Darul ibtila. Tempatnya segala macam ujian. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian pada kita, maka di balik setiap ujian itu ada kebaikan-kebaikan yang tersembunyi, ada kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita, yang kita tidak akan melihat dan menemukan kebaikan itu kecuali setelah kita melewati ujian yang Allah berikan kepada kita. Tanpa melewati ujian itu, kita tidak bisa sampai kepada titik kebaikan itu. Jadi kalau ibaratnya, ya, kalau misalnya kalau kita ingin sampai pada satu tujuan kita, katakanlah misalnya kita ingin menjadi manusia yang sukses dalam bisnis misalnya. Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan dan kita tidak mengetahui itu. Tapi Allah misalnya sudah menakdirkan bahwa kita tidak akan sampai pada titik kesuksesan itu kecuali setelah kita melewati 10 titik kegagalan. Dan ketika kita berusaha atau ingin misalnya satu dari titik kegagalan itu dihapuskan sehingga tinggal 9 saja, maka kita tidak akan sampai pada titik keberhasilan itu. Kenapa? Karena memang untuk kita telah ditakdirkan bahwa harus lewat 10 titik sebelum kita sampai pada titik keberhasilan itu. Jadi setiap ujian itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan kita pada kebaikan yang tidak pernah kita duga, tidak pernah kita sangka. Ya. Karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan kepada kita bahwa wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, padahal sesuatu itulah yang terbaik untuk kalian. Memang sesuatu yang menyakitkan, ujian dan musibah yang memberatkan itu akan selalu menjadi hal yang tidak disukai oleh nafsu kita. Tetapi kalau kita menyadari dan memahami petunjuk-petunjuk Allah dan Rasul-Nya bahwa di balik setiap kesusahan ada kemudahan, di balik setiap kesulitan akan ada kelapangan, di balik setiap musibah dan ujian ada kebaikan yang Allah siapkan, maka itu akan menjadi lebih ringan bagi kita untuk menyikapinya. Maka
Maka kita jalani ujian itu dengan penuh kesabaran, karena kita yakin di balik itu, setelah itu ada cahaya kebaikan yang Allah siapkan untuk kita. Dan saya rasa setiap kita insya Allah punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa dalam kehidupan kita, yang membuktikan bahwa seringkali kita menginginkan sesuatu dan kita berpikir bahwa sesuatu itu adalah yang terbaik untuk kita. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita gagal untuk mendapatkan sesuatu itu. Kita berpikir bahwa Allah tidak mencintai kita. Kita berpikir bahwa Allah tidak menginginkan kebaikan untuk kita. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang menyiapkan satu kebaikan untuk kita, atau boleh jadi Allah Subhanahu wa taala sedang menghindarkan, menyelamatkan kita dari satu keburukan. Ya, dalam satu kisah yang sangat populer, misalnya dikisahkan bahwa ada seorang penumpang pesawat yang setelah dia melakukan setelah dia melakukan proses boarding dan lain sebagainya, sudah mendapatkan boarding pass, ya, dan nomor kursi ya, untuk duduk di pesawat. Kemudian setelah itu dia masuk ke dalam ruang tunggu. Lalu di dalam ruang tunggu itu Allah takdirkan dia tertidur. Allah takdirkan dia tertidur sehingga kemudian dia tertinggal atau terlewatkan dari penerbangan yang seharusnya dia naiki pada pagi hari itu. Ketika dia terbangun dan melihat bahwa pesawat yang seharusnya dia naiki telah lepas landas, telah terbang, ya, dalam hatinya dia sangat marah, sangat kecewa. Kenapa tertidur dan kenapa tidak ada satupun yang membangunkan dia pada pagi hari itu. Hingga kemudian 15 menit setelah itu dia mendengarkan informasi dan berita bahwa pesawat yang seharusnya dia tumpangi pada pagi hari itu mengalami kecelakaan di udara. Dan sudah tentu semua penumpang yang naik pesawat itu tepat waktu, tidak tertidur seperti orang tadi, ya, kemudian kehilangan nyawanya lantaran kecelakaan itu. Maka di sini kita lihat bahwa kita seringkali berasumsi, ya, manusia itu seringkali berasumsi bahwa sesuatu ini yang terbaik untuk dia. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan itu yang terbaik untuk kita. Ya, dalam banyak hal kehidupan kita selalu mengalami itu, dalam memilih, seringkali dalam memilih jurusan, memilih tempat kuliah, memilih tempat kerja, memilih bisnis, ya, termasuk juga memilih pasangan. Kadang-kadang kita punya asumsi-asumsi tertentu, dan kadang-kadang kita merasa kita lebih tahu yang terbaik untuk diri kita. Padahal sebenarnya yang lebih tahu tentang apa yang cocok dan pantas untuk diri kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita selalu mengulang-ulangi ungkapan bahwa al-khairu fi makhtarahullah, bahwa pilihan yang terbaik pada akhirnya adalah apa yang Allah pilihkan untuk kita, termasuk ujian dan musibah. Maka tentu tidak mudah, tetapi kita semua sama-sama belajar untuk melihat ujian dan musibah ini dari perspektif, ya, dari sudut pandang, dari cara pandang yang berbeda, yaitu sudut pandang yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Seperti tadi yang Nabi katakan bahwa may yuridillahu bihi khairan
yusib minhu, siapa saja hamba yang dikehendaki untuk mendapatkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan timpakan ujian dan musibah untuk sang hamba itu. Jadi mulai hari ini sahabat-sahabat sekalian, kita bermujahadah, kita berusaha, kita belajar untuk menghadirkan keyakinan dan perasaan itu dalam diri kita. Ketika kita mengalami musibah, coba kita katakan pada diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menginginkan kebaikan untuk saya. Melalui musibah ini ada kebaikan yang akan Allah berikan kepada saya, atau ada keburukan yang Allah ingin hindarkan dari kehidupan saya. Maka dengan keyakinan seperti itu, insya Allah kita bisa lebih memiliki daya tahan, daya sabar, daya juang yang lebih besar dalam kehidupan kita, insya Allah ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.